Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Marsalita Debi, murid kerja saya di SMP Negeri 3 Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hari ini saya akan membahas tentang tugas mandiri saya di Semangat Guru 2 tentang pembinaan dan komunikasi. Pertanyaan pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang pembinaan dan komunikasi? Di sini saya belajar yang pertama adalah tentang definisi coaching. Coaching adalah hubungan kemitraan antara coach dan coachee yang diharapkan dengan proses ini nantinya dapat memaksimalkan potensi profesional dan personal si coachee. Dalam coaching tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Jadi antara si coach dan si coachee kedudukannya adalah sejajar. Pendekatan coaching fokus kepada memberikan pertanyaan struktur dan mendalam kepada si coachee. Lalu, saya juga belajar tentang tugas coach. Apa saja sih tugas coach? Yang pertama adalah memberikan pertanyaan kepada coachee. Jadi di sini coach bertugas untuk membangun kerangka berpikir si coachee sehingga muncul solusi dari diri terkait dengan topik atau permasalahannya. Yang kedua adalah mendorong individu menyelesaikan permasalahan. Dari jawaban pertanyaan tadi, maka individu akan muncul refleksi dari dalam dirinya. Yang ketiga adalah memberikan tanggapan dan respon. Jadi di sini tugas coach adalah memberikan tanggapan dan respon, tetapi tidak boleh memberikan jawaban atau saran. Lalu yang terakhir adalah bertugas untuk bertanggung jawab akan kerahasiaan. Ada 5 prinsip yang harus dipegang oleh coach. Yang pertama adalah everyone is okay. Coach harus menganggap bahwa semua orang itu baik. Yang kedua adalah change is inevitable. Jadi coach di sini harus menganggap bahwa semua orang itu dapat berubah. Jadi semua orang bisa berubah. Yang ketiga adalah everyone have a good intention. Semua orang pasti mempunyai niat baik dan ada sisi positif dari semua perilaku dan kejadian. Yang keempat adalah everyone make a best decision. Semua orang pasti bisa mengambil keputusan terbaik untuk dirinya. Dan yang terakhir adalah everyone is resourceful. Semua orang punya sumber daya atau potensi. Kerangka berpikir coaching di sini menggunakan prinsip GROW, di mana G adalah goals atau tujuan. Jadi setiap proses coaching harus ada tujuan akhir yang akan dicapai atau sesuatu yang akan diraih di akhir sesi. Jadi di awal sesi kita tanyakan kepada coaching, misalnya kita tanyakan kira-kira nanti dari proses coaching ini atau apa yang akan kamu harapkan, atau setelah proses coaching ini apa yang akan kamu inginkan. Nah, itu harus kita tanyakan di awal. Lalu yang kedua adalah reality. Jadi reality di sini adalah kondisi saat ini yang dirasakan oleh coaching. Hal ini dapat dilakukan agar coach dan coaching dapat menyamakan persepsi. Hal ini juga membantu coaching sadar akan titik awal di mana ia berada dan titik akhir perubahan atau perbaikan diri. Selanjutnya adalah O atau option. Dalam fase ini, coach sudah mulai menggali dan menanyakan kemungkinan sumber daya atau potensi yang dipunyai oleh coachee untuk mencapai tujuan. Yang terakhir adalah W atau will. Setelah coaching memberikan pertanyaan dan coaching menyadari apa saja option-option yang mereka kemukakan, maka sekarang mereka harus memilih satu solusi yang bisa mereka lakukan sehingga ada aksi nyata yang dapat mereka lakukan. Pertanyaan kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih kemampuan pembinaan? Saya belajar tentang bagaimana cara menerapkan coaching dengan prinsip GROW untuk merancang rencana aksi perbaikan diri menjadi guru yang inovatif. Bila, apa kamu masih ingat beberapa keyakinan kelas yang telah kita buat? Ingat Bu, bertanggung jawab dengan semua tugas yang diberikan guru dan saling menghormati. Nah, itu kamu ingat, salah satunya kan tanggung jawab. Kira-kira apakah akhir-akhir ini kamu melanggar keyakinan kelas tersebut? Iya Bu, mungkin karena saya kemarin tidak ikut sholat berjamaah ya Bu. Nah, kemarin kan Bu Devi sudah mengumumkan di kelas dan juga sudah menulis WA. Kira-kira kenapa kamu tidak ikut sholat berjamaah? Saya kemarin pulang sekolah sudah ditunggu ibu untuk pergi jalan-jalan. Makanya saya terburu-buru untuk pulang. Bila mau kemana? Saya ingin ke Jatim Pertiga Bu, soalnya saya belum pernah ke sana. Oh, pasti sangat menyenangkan sekali ya ke sana.
Tapi kira-kira apakah perbuatan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Iya, tidak. Lalu bagaimana kamu memperbaikinya? Saya minta maaf ya, Bu. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Nanti kalau ada salah berjamaah lagi, saya akan menunggu saat pulang sekolah untuk pergi jalan-jalan. Oke, baik. Saya yakin kamu tidak akan mengulanginya lagi dan akan saya beri kesempatan. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, silakan kembali ke kelas. Baik, Bu.